Langsung naik motor gue. Kayak Incas. Incas. ngaji demo krono. Ngaji demo krono tok. Incas. Iya. Tes 1, 2, 3 dicoba. Dengar semua? Baik. Bismillah. Ya pas. Iya. Yang ACS papat. Wong yang daftaran TK yo. Ya tapi apa mbok TV ya. Kan sebentar itu. Jadi bawa yo. Untuk cilik tak sekolah mergo aku wis kesel ngomong. Terus dia ayo nek aku kerja sih tak bae kono. Ya uri anak. Kemarin aku di tukang cuci wae kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajil ahli baitil kiram susun Sayyidina Syabdul Qadir radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikh Darul Ulum wa Rasulullah susun Rafi Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala Ibarakati kitabul babul hadis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selamat pagi anak-anak, sudah siap semua ya? Sudah disiapkan kitabnya. Hari ini adalah pertemuan yang ke apa ini ya? 4, dan pertemuan ketiga ini akan bahas bab keempat. Dibuka halaman 12. Bab Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u utawi bab kang kaping 4. Iku fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetep ing dareng nerangi keutamaane sholawat nabi. Jadi bab yang keempat ini kita akan bahas tentang keutamaan sholawat Nabi. Sebenarnya yang sering nanti kalau sudah tahu apa fadilah dari membaca sholawat Nabi, tentu kita akan tahu bahwa hikmah kita memperbanyak bacaan sholawat, kita akan tahu. Qala dawu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man. Iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Alayya ing atase ingsun wahidan kelawan sepisan. Satu kali. Sholat mongko muga-muga paring tambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah. Sholat muga-muga paring tambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Asron kelawan 10. Jadi hadis yang pertama dari kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca sholawat untuk Nabi sekali saja, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Bagi yang membaca itu 10. Ini hanya sekali saja. Ini yang sering-sering. Kalau kita membacanya sering, sudah akan lebih banyak Allah memberikan rahmat kepada kita. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa iku sholat maca sholawat sapa man. Maca sholawat alayya ing atase ingsun. Alfa marotin kelawan 1000 ambalan, 1000 kali. Alfa marotin kelawan 1000 ambalan atau 1000 kali. Lam yamut mongko ora bakal mati sapa man. Lam yamut mongko ora bakal mati sapa man hatta yubasyara. Sehingga diparingi bebungah sapa man, bebungah kabar senang. Sehingga diparingi bebungah sapa man lahu kedue man bil jannati kelawan swarga. Bil jannati kelawan swarga. Hadis yang kedua, barang siapa yang membaca sholawat Nabi 1000 kali, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali Allah memberikan kabar gembira bagi yang membaca itu, yaitu kabar tentang surga. Makanya saat ini anak-anak ya itu kita sering-sering baca sholawat. Makanya kita berdoa di saat-saat ada musibah seperti ini, COVID-19 ini, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Kita tidak meninggal pada saat-saat seperti ini. Karena kalau orang yang meninggal saat seperti ini biasanya masih dipermasalahkan. Nggak kena COVID tetap diproses.
Makanya kita berdoa dengan cara membaca banyak-banyak membaca sholawat, maka kita akan diberitahu oleh Allah nanti. Artinya orang yang banyak membaca sholawat ini sudah disiapkan oleh Allah tempat yang lebih mulia. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi. Sholatan kelawan sholatan wahidatan kelawan sholawat sepisan. Sholat muga-muga paring tambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah. Alaihi ing atase man. Biha kelawan sholawat. Asron kelawan 10. Wa man lan utawi sapa nge sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Asron kelawan 10. Sholat muga-muga paring tambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Biha kelawan asrun mi'atan kelawan 100. Wa man lan utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Wa man lan utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun mi'atan kelawan 100 sambalan 100 kali. Sholat muga paring tambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan mi'ah. Maksudnya sholawat ping 100 mau alfan kelawan 1000. Waman lan utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Maca sholawat alfan ing dalem 1000 ambalan ping 1000. Lam tamasahu mongko ora ngenani ing man. Lam tamasahu mongko ora ngenani ing man apa annaru geni neraka. Hadis yang ketiga ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, barang siapa yang membaca sholawat Nabi sekali saja, maka Allah akan memberikan rahmat pada orang itu sebanyak 10 kerahmatan. Bentuknya gimana? Nah ini rahmat bisa kebaikan, bisa semacam pertolongan. Jadi nek maca pisan dilipatno 1000. Syukur-syukur nek bulan Ramadan ini ki ya luwes teko itu. Jadi nek maca sekali oleh rahmat teko Gusti Allah akeh 10. Terus nek maca selawat ping 10 dilipat gandakan oleh Allah dikasih rahmat 100. Nek maca selawat ping 100 dikai rahmat 1000. Nek maca salat ping 1000 insyaallah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Inilah yang harus kita tahu. Jadi ini ya salat yang bagaimana Pak? Salat itu banyak ya. Salat itu banyak sekali. Terserah sampean mau pilih yang panjang, yang pendek, yang singkat atau sedang atau panjang terserah sampean. Tapi yang paling pendek, yang mudah, misalnya sampai sambil bilang berangkat sekolah, pergi kemana, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, naik sepeda motor, jalan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu.
itu akan Allah akan memberikan rahmat pada kita. Tetapi sekarang tidak. Pada umumnya kalau anak-anak itu bahkan tidur naik sepeda motor, ya telinganya ada Walkman. Apa itu yang dengarkan datang? Padahal kalau kita ini membiasakan, nanti kalau sudah terbiasa naik itu ya kayak bunyi sendiri. Kayak saya itu karena sudah terbiasa, jadi naik sepeda motor itu jalan itu mesti sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu karena terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa, tanpa direncanakan ya biasa. Kalau naik sepeda motor itu mesti biasanya kayak langsung bunyi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bacaan salawat yang kita baca. Semakin banyak yang kita baca, maka Allah akan memberikan semakin banyak rahmat. Ya, jadi ini yang harus benar-benar untuk kita amalkan. Mana pengen sing sedok doa titik ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini doane salawat nariyah, salawat munjiat. Saya punya yang agak panjang, 2 lembar folio itu salawat nasyisiyah. Tapi moco itu ya kudu konsentrasi. Tapi kalau kita sambil melakukan sesuatu ya yang pendek. Dari zaman berangkat sekolah, moco salawat nariyah, jalan tengah-tengah diajak ngomong koncone, akhirnya pedot. Tapi nak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad enteng, tidak akan putus. Itu ayo kita amalkan. Nah ini fadilahnya seperti itu. Maka kita pandai-pandailah untuk mengambil fadilah itu. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku nasiya lali sapa man utawi sapa wong iku nasiya lali sapa man as-sholata ing maca sholawat alayya ing atase ingsun nek wong lali maca sholawat nang kanjeng Nabi bakot mongko teman-teman bakot mongko teman-teman luput sapa man thariqal jannati ing dalane swarga. Ini barang siapa yang lupa, yang tidak mau membaca sholawat Nabi, maka orang itu terputus dari pintu ke surga. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa sholawat Nabi itu adalah jembatan menuju surganya Allah. Kenapa? Karena kanjeng Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, cinta pada Nabi, ya sering-seringlah baca. Dibiasakan. Bukan hanya sering, tapi dibiasakan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa, kita bisa istiqomah, ya kita harus optimis. Ya, kalau kita terbiasa seperti itu, jembatan menuju surganya Allah pasti terbentang untuk kita. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi satemene luweh parek-pareke menungso, pareke cedhek. Satemene luweh cedhek-cedheke menungso bi kelawan ingsun yaumal kiamati bi kelawan syafaat ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Inna aulan nasi satemene luweh cedhek-cedheke menungso bi kelawan syafaat ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku aksaruhum luweh akeh napa menungso alaya ing atase ingsun apane sholatan maca sholawate. Hadis yang berikutnya yang kelima ini, sesungguhnya manusia yang dekat dengan
syafaatnya Rasulullah. Kita ini sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yang dikatakan dekat dengan pertolongan, yang akan dapat pertolongan oleh Rasulullah, itu adalah orang yang memperbanyak bacaan sholawat. Makanya dadekno wiridan. Dadekno wiridan itu istiqomah. Istiqomah tak perlu wakake. Ya sementing istiqomah. Masa sedina ping 10, sedina ping 1000 ya, tapi ya tetap mau ping 1000 ya ping 1000 terus waktune ya istiqomah. Ya ping 1000 wis wakeh. Misalnya sampai ping 10 menurut saya ora apa-apa. Tapi sing istiqomah. Nanti akan luar biasa. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatukum utawi sholawat sira kabeh, salatukum utawi sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun, mahaqatun iku mahaqatun lebur ing dosa. Man utawi sapa iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun, fi kulli jumu'atin ing dalem saben-saben dina Jumat, arba'ina ing 40 marotan ambalan, 40 kali. Maka mongkong lebur sapa Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane man kullaha ya sekabehane. Ya, sekabehane dosa. Hadis ini menjelaskan bahwa bacaan sholawat kita, bacaan sholawat yang kita ucapkan, katakanlah wadene wiridan maca sholawat, itu padha karo mlebur, menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Lebih-lebih kalau sampean itu membaca sholawat pada hari Jumat. Man sholat alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan. Ping 40 kok dina Jumat sampean maca salat ping 40. Itu nanti Allah akan melebur dosa-dosa kalian semuanya. Semua dosa-dosa akan diampuni. Nah, dilebur itu kan berarti sudah dilenyapkan. Maka ayo kita memperbanyak bacaan sholawat itu. Jadi bagilah waktu itu. Aja terus dibagi, misalnya mari ndelok TV terus main game, ngulang lagu-lagu, sholawatnya kapan? Itu sama bagi. Tidak bendino sholawat terus, ya pegelan ya. Artinya ada waktu-waktu. Maka dalam kehidupan ini sampean bagi, sampean jadwal keseharian sampean itu apa yang dilakukan itu sampean jadwal. Maka nek mari sholat aku mau sholat jam ini, nek mari subuh aku wiridan ini, itu harus dibiasakan. Kok minta apa, Pak? Sampeyan minta apa? Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain ora ana saking doa, ora ana utawi doa illa bainahu kejaba iku tetep ing dalem antarané doa Mati. wa bainas samai lan antarané langit hijabun utawi hijab. Hijab itu aling-aling apa? Penghalang. Hijabun utawi hijab hatta yusolla sehingga maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Baida sulia mongko tatkala maca sholawat alayya ing atase ingsun, in kharaqa mongko bedah atau robek
apa zalika ing mengkono-mengkono doa hijab zalikal hijab yang mengkono-mengkono hijab warufi alan dan angkat apa doa doa. Jadi di sini kan Nabi menyampaikan bagaimana pentingnya bacaan sholawat itu. Sholawat dikaitkan dengan doa. Bahkan di sini dikatakan ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Jadi doa itu ketika kita berdoa ini antara antara kita doa sampai langit ini ada namanya hijab. Ada penghalang. Misalnya saat ini saya ada di ruangan saya melihat langit. Ini ada atap di atas saya. Nah, atap ini penghalang. Bagaimana saya bisa melihat? Saya harus keluar, nanti akan bisa melihat langit. Nah, tetapi bagaimana kita ini tanpa kita harus keluar, tapi ini hijab ini langsung bisa hilang dengan sendirinya, maka yang bisa menghilangkan hijab itu adalah bacaan sholawat. Jadi ketika kita membaca sholawat, ini seakan-akan langsung terbuka. Nah, ini biasanya mau doa itu kan mau baca sholawat. Nah, itu sebagai pembuka. Jadi entah itu diletakkan di awal atau di akhir. Oke, nek sama ndonga kudu ana maca sholawat. Ini sebagai pembuka hijab itu. Agar doa kita langsung didengarkan oleh Allah di arsy-Nya. Tuh ya, jadi nek mau ndonga usahakan sampean kudu maca sholawat. Mungkin dibuka langsung seret. Sampai kepada Allah. Jadi sama gue center nyenter, nek ini kan penghalang. Tapi nek kalau penghalang seret langsung nyampe pada tujuan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku salat maca selawat sapa man. Salat maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun. Fi yaumin ing dalem dina. Fi yaumin ing dalem dina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Maca selawat ping 100. Qadha mongko mutus sapa Allah Gusti Allah lahu maring man mi'ata hajatin ing 100 hajat sabeina kang 70 minha saking hajat saking mi'ah di akhiratihi kedue akhirate man wasalasina lan 30 minha saking mutus hajat di dunyahu krono dunyane. Jadi gini, barang siapa yang membaca sholawat pada Kanjeng Nabi setiap hari 100 kali, maka hajatnya 70 itu akan dijawab oleh Allah untuk akhirat, yang 30 untuk dunia. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku salat maca selawat sapa man. Iku salat maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun. Salatan wahidatan kelawan selawat. Salatan kelawan selawat wahidatan kang siji. Salam mongko muga-muga paring tambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man wa malaikatuhu lan nyuwunake pangapura sapa malaikat
isri nama rotan kelawan 20 ambalan. Walam yamut lan ora mati sapa wong. Kata yubassara sehingga bunga sapa man bil jannati kelawan swarga. Hadis yang ke-10 ini, barang siapa yang membaca sholawat atas kanjeng Nabi 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat dan malaikat akan memintakan ampun. Dan 10 malaikat akan memintakan ampun 20 kali. Dan orang yang selalu membaca sholawat ini tidak akan meninggal sebelum mendapatkan kabar bahwa dia adalah termasuk penghuni surga. Ini ya, jadi pentingnya baca sholawat. Karena begini, setiap orang yang mau meninggal itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah tempatnya. Maka bisa sampai nanti lihat. Ya, jadi entah itu saudaranya, entah itu kakeknya, entah itu neneknya, misalnya sampai itu melihat atau orang lain ya, sudah nazak, katakan sudah nazak, itu sama ojo ngado, nek sama nyedek ambil dibantu waktu sholat, waktu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalau di kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan begini, ada tanda-tanda bahwa orang yang mau meninggal itu akan diperlihatkan. Termasuk perjalanan malaikat mencabut roh dari tubuh manusia ini ada tahapannya. Tahapan yang pertama, ketika malaikat ini mencabut roh, itu mulai dari ujung kaki terus sampai lutut, itu mandek dhisik. Sehingga masih bisa diajak komunikasi, orang yang meninggal masih bisa diajak komunikasi. Jadi malaikat itu pun juga toleransi, tidak langsung ke njabut cuket brol, enggak. Tapi ada tahapan. Mulai ke ujung kaki, dijabut seret sampai dengkul. Untuk setelah itu ada tahapan. Ada enggak orang ini ada perbaikan untuk istighfar atau bagaimana? Terus dinaikkan lagi sampai dodo. Nanti sudah dodo ini biasanya wis, nah itu biasanya dikatakan nambah anis dan kemis, nambah anis moga-moga. Terus ditarik lagi nanti kalau sudah sampai tenggorokan, nah ini sudah sampai sini ini akan diperlihatkan. Yang pertama, kalau orang meninggal itu kondisinya dia merasa ketakutan, maka yang diperlihatkan itu adalah siksaan neraka. Sehingga ada orang yang meninggal dalam kondisi motornya melotot, ada dalam kondisi orangnya ketakutan, itu berarti sudah diperlihatkan tempatnya. Kemudian yang kedua, ini golongan orang yang banyak baca sholawat ini, yang diperlihatkan adalah surga dan isinya. Sehingga ketika orang itu meninggal, dia kelihatan wajahnya ceria, koyak tersenyum, karena dia melihat. Jika pada saat itu koyak pengen dan cepat. Ini perjalanan itu. Makanya kalau proses awal itu, biasanya di kaki itu banyak gitu. Saya ini membuktikan kedua orang tua saya tunggui dua-duanya sampai tidak ada itu ada di pangkuan saya. Itu saya betul-betul keterangan itu saya praktekkan dan saya amati betul. Makanya kalau ada orang atau entah orang tuanya atau saudara mau jangan ditinggal, didekati, ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kita baca sholawat,
kita akan diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi, dan nanti kita akan mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini cukup satu bab saja. Amin. Dulu terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan pesan saya kalau kalian ini mengaji ini ya usahakan di sampingnya ada buku tulis. Satu anak penting tulisan, penting ditulis, nah, itu untuk memudahkan. Engkau naik sampai sing paham, ini sing paham, ayo dilakoni. Kita penerapan penyampaian ilmu kita peroleh, kita terapkan, kita lakukan dalam keseharian. Ya, mari kita berdoa dulu, memohon pada Allah, mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu guru, keluarga kalian, dan lebih-lebih mudah-mudahan bangsa ini segera Allah mengangkat musibah yang lalu sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, silaturahmi juga, dan lebih kita pondok tercinta kita yaitu Darul Ulum ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'mahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ta'ali sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajina wa ashabina wa dzurriyyatina wa talamidana timidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba' wal fahsya wal syada'id Astaghfirullahaladzim. dan badatina hadha khasah min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil fatihati wasil fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man yahamtihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i ya Allah. Amin. Ya dafi'al bala'i ya Allah ya Amin. Allahumma min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah Amin. Al-Qur'anil azim wa Amin. nabiyil karim. Amin. 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 Amin ya Allah, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Waladhdallin. Amin. Amin. Mari kita salam semangat kelas SMA Darul Ulum 1 kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.